Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas masalah transportasi yang seimbang. Nah, kami di sini berisikan saya sendiri, Dwi Setio Pambudi, dan yang kedua adalah Atila Fairosyapa. Yang ketiga ada Deviana Mei Wijayanti, dan yang keempat ada Arum Wijayanti. Oke, apa yang akan kita lakukan pada video ini? Kita akan melakukan pemecahan masalah mengenai transportasi yang seimbang. Kita menggunakan solusi awal yaitu Russell Approximation Method atau RAM, dan kita optimasikan menggunakan Modified Distribution atau MODI. Nah, permasalahan kali ini kita akan mengangkat masalah prioritas teman-teman. Jadi kita akan mendahulukan, seperti namanya prioritas yaitu mendahulukan. Oke, lanjut. Seperti apa permasalahannya? Seorang pengusaha memiliki dua pabrik sendal yaitu A1 dan A2. A1 dan A2 dengan kapasitas produksi per tahun masing-masing adalah 40 unit dan 60 unit. Jadi A1 persediaannya adalah 60 unit atau kapasitas produksinya 40 unit, dan A2 kapasitas produksinya 60 unit. Lanjut. Pengusaha tersebut mendapat pesanan dari kota T1, T2, dan T3. T1 tujuannya T2, T3. Dan masing-masing permintaannya adalah dari kota T1 sebanyak 30 unit, kota T2 ada 30 unit, kota T3 ada 40 unit. Nah, tentukan PO masalah transportasi yang disajikan jika diprioritaskan untuk memaksimalkan pengiriman A2 ke T2. Jadi kita akan memprioritaskan pengiriman A2 ke T2, yaitu 10 ini nanti teman-teman. Nah, jadi 15, 20, 10, 25, 10, 19 ini adalah costnya ya teman. Jadi untuk sendal merek A1 kita kirimkan ke T1 itu ongkirnya adalah 15 atau harganya adalah 15. Untuk kita kirimkan ke T2 harganya adalah 20. Begitu selanjutnya sampai A2 T3 ya teman-teman. Oke, lanjut. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita akan mengubah CIJ menjadi 0. CIJ itu adalah costnya tadi ya teman-teman. Untuk costnya yang 15, 10, 20, yang CIJ-nya di sini kita adalah yang kita akan prioritaskan. Yang kita prioritaskan tadi kita adalah A2 T2. Jadi CIJ yang akan kita ubah adalah 10 ini teman-teman. Karena yang kita akan prioritaskan adalah E2 T2. Lanjut. Yang langkah kedua adalah mencari solusi awal dengan RAM. Yang ketiga, mengoptimasikan solusi awal, dan selanjutnya kita tinggal menghitung nilai Z. Oke, untuk langkah pertama mengubah CIJ menjadi 0, yaitu CIJ-nya adalah A2 T2 yang kita prioritaskan. 10 kita ubah menjadi 0. Langkah selanjutnya kita mencari solusi awal dengan RAM. Nah, pada mencari solusi dengan RAM ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari R1, R2, T1, T2, dan T3. Oke, untuk R1 kita mencari nilai yang paling besar dari kos ini ya teman-teman. R1 adalah baris dan T adalah kolom. Oke, untuk R1 kita dapatkan 20 dan R2 kita dapatkan 25. Lanjut, untuk baris ini kita tidak cari ya teman-teman, karena R1 R2 ini adalah costnya. Kita mencari costnya. Lanjut ke T1 yaitu kolom, cost yang paling besar adalah 25, dan T2 cost yang paling besar adalah 20, dan T3 cost paling besar adalah 19. Setelah kita mendapatkan R1 R2 T1 sampai T3, kita bisa menghitung delta IJ. Nah, delta IJ cara menghitung adalah costnya, cost dikurangi R1 nilai yang paling besar dikurangi T1, jadi dikurangi baris yang paling besar dan dikurangi kolom yang paling besar. Oke, untuk delta 11 sendiri bagaimana teman-teman? Delta 11 yaitu 11 15 dikurangi garis yang paling besar 20
dikurangi kolom yang paling besar yaitu 25. Nah, di sini kita mendapatkan negatif 30. Kita lakukan tersebut sampai kita mendapatkan A2T3 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk A2T3 adalah min dari 19 dikurangi garis yang besar adalah 25, dan kolom yang paling besar adalah 19, yaitu punyanya sendiri ya teman-teman. Sehingga kita dapatkan negatif 25. Nah, setelah kita mendapatkan delta IJ, apa yang akan kita lakukan? Sekitar yang pertama, kita akan memilih negatif yang paling besar dari yang sudah kita hitung. Yang kita bisa urutkan yaitu negatif 45. Setelah negatif 45 ada negatif 30, lalu ada negatif 29. Lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan atau kita menentukan mana yang paling negatif paling besar atau yang paling negatif, selanjutnya kita memperbandingkan antara permintaan dan persediaan. Nah, kita pilih yang paling kecil teman-teman untuk mengisikan di sini. Antara 30 dan 40 tentu bisa kita lihat yang kecil adalah 30. Nah, di sini kita bisa lihat permintaannya sudah kita penuhi di A2T2. Sehingga kita dapat permintaannya sudah habis, dan persediaannya karena sudah diminta di A2T2 sehingga tinggal 10. Nah, bisa kita lihat teman-teman, prioritas kita tadi adalah mengganti 0. Dengan demikian, maka dia akan menjadi negatif yang paling besar. Sehingga kita akan mengisikannya terlebih dahulu dan dipastikan A2T2 akan terisi terlebih dahulu, akan terpenuhi terlebih dahulu. Oke, lanjut. Setelah negatif 45, tentu dari permintaan T2 30 nya sudah habis teman-teman, sehingga kita tidak bisa melakukan pengiriman dari A1. Jadi sendal merek A1 tidak bisa kita kirimkan ke T2 karena permintaan kota T2 sudah habis, sudah dipenuhi dengan sendal A2. Selanjutnya ada min 30. Sama seperti cara sebelumnya ya teman-teman. Kita bandingkan antara permintaan dan persediaan 30 dan 60. Yang paling kecil adalah 30 karena di sini sudah habis, dan persediaannya sudah kita ambil 30 sehingga 30. Setelah 30 teman-teman, di sini ada negatif 29. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, karena di sini 30, berarti permintaannya di sini sudah dipenuhi dengan pengiriman sendal A1 ke kota T1. Berarti pengiriman sendal A2 ke kota T1 sudah tidak bisa. Oke, lanjut. Negatif selanjutnya adalah negatif 29 teman-teman. Kita lihat lagi 40 dan 30. Wah, kali ini yang kecil adalah di persediaan. Kalau dari tadi kan yang kecil adalah permintaan, sekarang persediaan 30-40. Oke, kita isikan. Karena 30 persediaannya sudah kita habiskan ke A1T3 atau sendal A1 kita kirimkan ke T3 semua udah, sehingga persediaan sendal A1 sudah habis teman-teman. Selanjutnya tinggal 10 ini teman-teman permintaannya, karena kan permintaan dari T3 ada 40, sedangkan permintaannya sudah dipenuhi 30, berarti di sini tinggal 10. Nah, ini yang terakhir negatif 25. Permintaannya tinggal 10, persediaannya tinggal 10, berarti pengiriman A2T3 adalah 10. Nah, setelah kita mendapatkan kita akan mengirim berapa, lalu kita akan menghitung dengan mengalihkan cost-nya teman-teman. Nah, total cost, kita akan mencari total cost, yaitu
jumlah pengiriman, kita kalikan dengan cost-nya. 30 dikali 15, 30 dikali 10, 30 dikali 0, 10 dikali 19. Nah, kita mendapatkan total cost 940. Nah, untuk langkah ini kita belum ganti dari 0, kita belum kembalikan 0 ke total ke cost yang 10, teman-teman. Nanti kita akan mengembalikannya di optimasinya. Yang ketiga, mengoptimasikan solusi awal dengan modified distribution atau yang bisa kita sebut dengan MODI. Langkah pertama, bekerja pada kotak isi. Tentukan nilai UI untuk setiap baris dan nilai VJ untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ sama dengan UI ditambah VJ untuk semua variabel basis dan tetapkan nilai 0 untuk U1. Pada tabel berikut ini bisa kita lihat bahwa variabel basisnya yaitu X11, X13, X23, dan X22 atau yang ada isi pada kotak tersebut. Maka kita punya C11 sama dengan U1 ditambah V1. Maka diperoleh nilai V1 sama dengan 15. Dan seterusnya sampai C22 dari U2 ditambah V2 diperoleh nilai V2 sama dengan 9. Kemudian, setelah mendapat nilai UI dan VJ, langkah kedua, hitung perubahan biaya CIJ untuk setiap variabel non-basis dengan menggunakan rumus C besar IJ sama dengan C kecil IJ dikurang UI dikurang VJ. Di sini ada C besar dan C kecil. C kecil merupakan nilai cost yang ada di kotaknya, sedangkan C besar yang akan kita cari di modinya. Nah, nilai UI dan nilai VJ yang kita peroleh tadi, kita tuliskan di samping kanannya dan di samping dan di bawahnya. U merupakan nilai untuk sebuah baris dan V adalah nilai pada kolom. Selanjutnya, mencari C besar. C ini tadi diperoleh dari menentukan variabel non-basis. Berarti ada C12 dan C21. Diperoleh nilainya yaitu 11 dan 1. Bisa dilihat, di sini tidak ada yang negatif atau nilai positif semua. Maka solusi sudah optimum. Selanjutnya, menghitung nilai Z. Jika sudah mendapat nilai optimum, untuk menghitung nilai Z, yaitu nilai prioritas untuk memaksimalkan pengiriman A2 ke T2, maka nilai CIJ dikembalikan seperti semula. Bisa dilihat di tabel berikut ini, bahwa nilai yang tadinya 0 dikembalikan ke nilai awal yaitu nilai 10. Jadi, total cost yang didapat sebesar 1.240. Sekian dan terima kasih.